Shalom God Lovers, mari kita mulai dengan memuji menyembah Tuhan di pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus.
Shalom God's Lovers, bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Dan akhirnya kita sampai ke part 3 dari bertumbuh dalam kesesakan. Part pertama, kita belajar bagaimana cara kita melihat masalah itu sendiri. Jangan sampai kita kecewa sama Tuhan dan pada akhirnya mundur dari Tuhan, dari masalah. Tapi justru masalah harus terus membuat kita lebih mengasihi Tuhan lagi. Yang kedua, bagaimana kita melihat diri kita. Bahwa kita percaya kita menjadi pemenang karena Tuhan yang sudah memberikan kemenangan itu di dalam hidup kita. Sehingga kita nggak merasa jadi korban terus, merasa kalah terus, dan pada akhirnya gampang menyerah. Dan yang terakhir, bagaimana kita melihat Tuhan secara benar. God's Lover pernah mengalami hal ini mungkin, di mana God's Lover punya saudara, atau punya kerabat, atau punya sahabat, yang dulunya menggebu-gebu mengasihi Tuhan, melayani Tuhan habis-habisan. Tapi pas ketemu lagi, ternyata dia sudah jauh dari Tuhan. Bahkan dia kecewa, pahit sama Tuhan, bahkan marah sama Tuhan. Gak mau Tuhan-Tuhanan lagi. Ataupun ada juga yang pada akhirnya pindah agama. Nah, saya banyak mengalami hal-hal yang seperti ini. Mungkin terkadang kita melihat bahwa ketika kita ada masalah, itu tuh salahnya Tuhan. Ini Tuhan jahat. Tuhan gak peduli sama saya. Tuhan gak care dan lain sebagainya. Sehingga itu membuat kita menjadi kecewa, bahkan marah sama Tuhan. So, hari ini kita belajar bagaimana kita melihat Tuhan secara pribadinya dia. Mengenal dia lebih lagi. Supaya kita tahu waktu masalah datang, itu justru membawa kebaikan di dalam hidup kita. Yuk, mari kita baca di Efesus 3 ayat 16 sampai ke 21. Saya akan bacakan buat God's Lover. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu, garis bawah ini God's Lover, berakar serta berdasar dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Di sini kita melihat bahwa kasih Tuhan buat hidup kita tuh panjang, lebar, dan dalamnya itu sangat luar biasa. God's Lover. Nah, terkadang kita melihat bahwa waktu ada masalah, kita jadi melihat Tuhan itu jahat. Kita ngelihat bahwa Tuhan tuh pribadi yang tidak peduli sama kita. Padahal kalau kita melihat di sini justru sesungguhnya mungkin kita yang kurang mengenal sama Tuhan kita, atau kita yang ada maunya sama Tuhan kita. Nah, di sini dikatakan sehingga oleh imanmu Kristus diam dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, kata berakar ini sangat penting, God's Lover. Berakar adalah sesuatu yang tidak dilihat oleh orang lain. Dalam arti kata, bagaimana saat teduh kita, bagaimana kita membangun hubungan pribadi sama Tuhan, sehingga kita bisa mengenal dia secara pribadi. Kolose 2 ayat 6-7 berkata bahwa kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia. Kata tetap ini tuh kita tetap setia sama Tuhan, tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup kita. Dia bukan Tuhan yang jahat. Dan ayat 7 berkata, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Di sini dikatakan kalau kita mau tetap di dalam dia, yuk kita berakar terlebih dahulu. Kebanyakan kita selalu fokus sama membangun apa yang kelihatan sama manusia. Dibangun ke atas. Tapi lupa untuk membangun yang ke bawah. Nah, kalau kita lihat gedung-gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi, itu fondasinya itu sangat dalam. Tapi kadang kita yang perhatikan hanya gedungnya saja, fondasinya jarang kita perhatikan. Pohon yang kuat terhadap badai, itu kalau kita lihat akarnya pasti sudah menjalar kemana-mana. Jadi dari sini kita melihat bahwa penting sekali untuk kita berakar di dalam Tuhan, supaya ketika masalah ada, kita tetap bilang Tuhan baik, Tuhan Yesus luar biasa dalam hidupku, sehingga kita tidak kecewa sama Tuhan. Karena yang kita kasihi adalah pribadi Tuhannya. Hati-hati ketika kita hanya mengasihi tangan Tuhan saja.
Atau yang kita kasihi hanya cuma mujizatnya Tuhan saja, breakthrough-nya Tuhan saja, berkatnya Tuhan saja. Sehingga kalau kita nggak mendapatkan itu semua, kita jadi marah sama Tuhan, God's lover. Misalnya kita berdoa buat kesembuhan, tiba-tiba tidak terjadi kesembuhan. Apakah kita akan kecewa sama Tuhan? Banyak yang tidak berakar sama Tuhan malah jadi kecewa. Karena merasa, loh harusnya Tuhan kasih dong, aku kan udah melayani Tuhan. Aku sering ke gereja. Katanya kalau ikut Tuhan semua lancar. Dan lain sebagainya. Dan di sini kita melihat bahwa kasih manusia itu kadang transaksional ya. God's lover. Kalau saya gini harusnya gitu dong. Kalau saya gini harusnya Tuhan gini dong. Tapi kalau kita lihat kasih Tuhan, dia tidak pernah transaksional sama kita. Dia mengasihi kita apa adanya. Bahkan Roma 5 berkata bahwa Kristus mati ketika kita masih dalam keadaan berdosa. So, hari ini untuk kita terus bertumbuh dalam kesesakan, kenali Tuhan kita secara pribadi. Dengan cara apa? Membangun akar kita. Membangun hubungan pribadi sama Tuhan. Dan itu yang lebih penting daripada kita membangun sesuatu yang kelihatan. Karena waktu kita membangun sesuatu yang kelihatan, waktu fondasinya nggak kuat, maka akan hancur juga. Itu yang menyebabkan banyak orang yang dulunya cinta Tuhan, sekarang sudah nggak tahu kemana. Udah pindah server, udah pindah agama, atau udah kecewa dan pahit sama Tuhan karena akarnya nggak kuat. So, saya akan tutup dengan kesaksian ini. 2021 mama saya meninggal, dan 2022 bulan Desember kemarin adik saya juga meninggal. Nah, saya waktu adik saya sakit dan vonis dokter dia cuma bisa memperpanjang hidup, saya merasa marah sama Tuhan. Kok saya udah pelayanan, saya udah mengembalakan, kenapa ini yang terjadi? Sembuh dong. Tapi tidak sembuh-sembuh juga. Lalu saya tanya sama adik saya, dan ini yang menarik, God's lover. Saya tanya, Dek, apa yang kamu rasain? Sakit nggak? Dia bilang, enggak Kak, cuma megang. Tapi ini statementnya dia, tapi Tuhan Yesus baik ya. Saya kaget. Dia bilang Tuhan Yesus baik ketika kanker sedang menggerogoti tubuhnya. Lalu di rumah sakit saya temenin dia nangis. Saya tanya, Dek, sakit apa? Apanya yang sakit? Aku panggilin dokter. Dia bilang, enggak Kak, nggak usah. Tuhan Yesus baik banget. Dia nangis karena dia merasa Tuhan baik. Justru ketika keadaannya tidak baik. Dan di sini saya melihat responnya dia bisa seperti itu karena saya lihat setiap harinya dia terus datang sama Tuhan, berdoa, pujian penyembahan sama Tuhan. Itu yang menguatkan. Justru ketika keadaan dalam kesesakan. Respon itu yang kita terima karena kita tahu bahwa pribadi Tuhan sangat mengasihi kita. So, hari ini God's lover, yuk mari kenal pribadi Tuhan. Karena memang kita mengenal Tuhan kita yang baik, yang penuh dengan kasih. Karena dia adalah kasih itu sendiri. Jangan hanya menginginkan mujizatnya saja, tapi inginkan Tuhan di dalam hidup kita. Dan mari kita bangun hubungan pribadi kita supaya kita berakar dengan kuat di dalam Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, justru itu akan semakin membuat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sudah menyelesaikan materi tentang bertumbuh di dalam kesesakan. Kami percaya setiap struggle, setiap masalah yang mungkin God's lover sedang alami saat ini, aku berdoa, Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan untuk mereka terus berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Dan biar lewat struggle ini, lewat masalah ini, Tuhan Yesus, mereka semakin mengenal Engkau. Dan semakin tahu dan yakin bahwa Tuhan Engkau sangat baik di dalam apapun yang mereka sedang hadapi kali ini. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. God's lover, kita sudah menyelesaikan materi bertumbuh dalam kesesakan. Dan kalau God's lover merasa diberkati dengan Words from Heaven ini, yuk mari kita sama-sama subscribe dan juga membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara, kerabat, sahabat, teman, buat siapapun juga. Dan saya percaya semuanya pasti juga akan diberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.